Shalom, selamat sore keluarga besar GBI Hosana. Shalom, selamat sore Pak Asa. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara. Pak Gembala, Pak Cahya Yoel, minta maaf, tamu baru mulai udah langsung kurang ajar sama Gembala. Ternyata tetangga saya ya, jaraknya 1-2 jam katanya. Puji Tuhan, sangat dekat sekali. Dan kalau dengar kata Hosana itu, saya lantas teringat teriakan orang-orang menyambut Yesus datang pertama kali sebagai manusia ketika masuk Yerusalem. Dan kita sedang menantikan Yesus yang akan datang kedua kali dan terakhir kali. Kita bersorak Hosana seraya berdoa bahwa Tuhan tolong kalau Tuhan mau datang, ini lihat nih banyak pasutri-pasutri, banyak rumah tangga, banyak pernikahan-pernikahan yang under attack, yang sedang dalam serangan kerajaan gelap, yang sedang dalam tekanan, yang sedang dalam kesedihan, yang disembunyikan. Bahkan bukan cuma, yang saya tahu, saya percaya, saya yakin bukan cuma dialami oleh jemaat-jemaat, bukan cuma dialami oleh gereja GBI Hosana atau GBI Living Bread atau gereja manapun, tapi juga dialami oleh banyak hamba Tuhan. Nah, hari ini saya kepengen kita kuat lagi, pulih lagi, dan menurut cerita Ibu Sani tadi, ini peserta Zoom hari ini kebanyakan Bapak Ibu pasutri yang sudah menikah 20 tahun lebih. Mari pernikahan kita membawakan bukan cuma contoh, tapi hikmat buat pasangan-pasangan muda yang sedang under pressure, yang sedang melalui goncangan yang hebat. Nah, kalau dibilang ibadah pasutri ini bukan prahara suami istri pasti ya. Ini cerita tentang pasangan suami istri. Dan hari ini kalau kita mau jujur saudara-saudara, pandemi memang sudah berakhir. Sebetulnya secara praktek kita sudah masuk endemi. Tapi ya seperti yang kita tahu, banyak rumah tangga goncang. Banyak orang bercerai justru di masa pandemi. Ini bukan rahasia. Tapi hari ini yuk kita ingat lagi janji nikah yang kalau kita beruntung dulu mulai pernikahan kita di depan altar, di hadapan Tuhan, sebagian besar kita rasanya seperti itu, maka kita akan dikuatkan lagi dengan komitmen yang kita mulai dulu ketika kita mulai dengan Tuhan, di hadapan altar, di hadapan hamba Tuhan dan jemaat. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita pernah menulis, Efesus 5 ayat 32 berkata, rahasia pernikahan yang sukses itu besar sekali. Rahasia pernikahan Kristen yang bahagia itu besar sekali. Rahasia rumah tangga pasutri Kristiani itu besar sekali. Kenapa besar? Karena dia ada di dalam rahasia hubungan Kristus Yesus dengan jemaat. Kristus Yesus dengan jemaat. Jadi kalau kita mau rumah tangga yang baik, pasangan suami istri yang memiliki pernikahan yang baik, sekalipun kita hari ini mungkin tidak baik, sedang berdarah-berdarah, yuk kita belajar lagi dari hubungan Tuhan Yesus Kristus dengan jemaat. Yuk kita belajar lagi dari guru agung kita yang setiap hari Minggu kita datang kepadanya dan beribadah. Karena hari ini kalau kita tidak di tengah kegelapan dunia, kalau kita nggak pegangan kuat-kuat sama Tuhan Yesus, kita nggak lihat mercusuar Yesus yang adalah terang di tengah gelap, rumah tangga kita pun akan kolaps. Pasti, termasuk hamba Tuhan. Nah, kenyataannya banyak rumah tangga retak, luka, ada suami-suami, ada istri-istri, ada orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan di gereja, ada jemaat Tuhan di gereja yang sekalipun rumah tangganya kelihatan bahagia di medsos, kelihatan bahagia di hari Minggu, tapi mengalami kesepian dalam pernikahan, mengalami penderitaan dalam rumah tangga, yang lukanya itu berdarah-berdarah sampai bernanah dan orang tidak tahu. Nah, hari ini kita mau belajar sekali lagi dari guru agung kita seperti apa cara Tuhan Yesus menghandle kekecewaan-kekecewaan yang dia alami dalam hubungan. Itu realita, saudara ya. Dalam hubungan ada harapan, ada kekecewaan. Kalau nggak mau kecewa, jangan berharap. Tapi kan lantas tidak manusiawi gitu ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana cara dia menghandle kekecewaan-kekecewaan dalam hubungan, khususnya dalam hubungan Yesus dengan para rasul, para muridnya, dan dengan kita, manusia-manusia yang disebut sebagai jemaatnya. Yuk kita buka sama-sama, mungkin Anda pikir nih ayat aneh, kalau untuk bicara tentang pasutri, tapi tidak apa-apa. Matius 26, hari ini kita baca Matius pasal 26, ayat 30 sampai 41. Matius 26, ayat 30 sampai 41. Matius 26 ayat 30 sampai 21, yang sudah dapat kasih jempol. Oke, belum semua, ditunggu sampai Holy Bible-nya, Holy iPhone-nya, Holy Android-nya ketemu semua. Matius 26 ayat 30 sampai 41. Karena saya masih percaya Alkitab apapun formatnya,
masih dan harus terus jadi kompas hidup kita. Tanpa kita cuma dengar khotbah saja, cuma dengar motivasi saja, hilang lenyap kita. Sudah ketemu ya Bapak Ibu ya, saya baca buat kita semua, Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, ini habis party kecil-kecilan, saudara ya. Ketika merayakan Sabat, Yesus dan murid-murid menyewa sebuah ruangan di atas loteng di Yerusalem, bukan loteng tepatnya, lantai 2 lah ya. Yesus ngadain party kecil-kecilan, mereka pesta perjamuan Sabat hari itu. Lalu pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, ini baru habis party langsung ada cerita begini, saudara. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Setelah party, Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa habis party, habis senang-senang sama Tuhan Yesus sambil perjamuan, ada realita hidup yang harus mereka hadapi. Yesus harus mati ditangkap dan mereka akan tercerai-berai. Nah, kita kan seringkali euforianya tuh senangnya waktu pacaran dan puncaknya waktu pemberkatan nikah. Waktu sakramen, habis 30, 40, 50 juta, ada yang sampai habis miliaran ya. Happy-nya 1 jam, 1 hari kali 24 jam, happy sekali, plus ditambah bulan madu. Tapi setelah party, setelah tamu pulang, setelah cicilan habis dibayar, realita hidup mulai menjelang, dan pernikahan yang rasanya manis, indah sekali, setahun, 2 tahun, nah tahun kedua mulai mengalami ujian, rata-rata sekitar sampai lewat 10 tahunan, gitu saudara ya. Atau kalau belum 2 tahun, kadang ketika anak mulai ada, goncangan mulai terasa, karena sudah tidak seperti dulu. Nah, ayat 32, Yesus lanjut berkata gini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sudah goncangan, tetap Tuhan Yesus tetap hadir. Saudara harus ingat bahwa Dia yang mulai pernikahan kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan pernikahan kita. Dalam pernikahan ini hubungannya bukan cuma berdua, tetapi bertiga. Antara Allah Tritunggal dengan suami dan istri. Seperti piramida, kalau suami dan istri makin dekat kepada Tuhan, maka rumah tangga makin lekat. Suami istri makin lekat, karena sama-sama cari Tuhan gitu ya. Ingat, cari Tuhan, kuncinya cari Tuhan. Jangan cari hiburan dari wanita lain, dari pria lain, atau dari hobi apapun. Hobi boleh, tetapi Yesus satu-satunya jalan keluar. Ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kita seringkali pongah waktu janji nikah sih pede. Mungkin ada yang disiapkan oleh gereja, ada yang bikin sendiri janji nikah dan bilang, gue mah nggak bakal goncang, nggak bakal. Ya mungkin dari pihak kita belum berhadapan dengan realita pasangan kita. Dan ketika berhadapan dengan si cantik yang waktu pacaran kayak Cinderella, tiba-tiba kelakuannya kayak genderuwo setelah kita menikahi. Tetapi seringkali itu bukan cuma perasaan kita, tapi juga perasaan pasangan kita terhadap kita. Kekagetan yang sama juga dia rasakan tentang kita. Lantas 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35 kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Tapi kita tahu kenyataannya bahwa tapi janji, tinggal janji, bulan madu, udah bubar, sudah habis bulan madu bubar. Petrus pun sama seperti kita, manusia-manusia yang janjinya seringkali tidak bisa dipegang. Ngomong gampang, tapi prakteknya angel, saudara ya. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata pada muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Kita mulai dapat kunci pelajaran pada sore ini. Berdoa. Kenapa? Ini penting banget. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Jadi ada 3 murid inti yang Yesus rasa dekat banget di hati. Dari 70 sekian orang, press lagi jadi 12, dari 12 kurangi lagi jadi 3, dan 3 ini yang Yesus ajak melihat dirinya utuh. Kegagahan seorang guru yang dipuja-puja sama ribuan orang, jutaan orang. Hari itu Yesus kelihatan sangat fragile di hadapan 3 orang inti ini, di hadapan orang-orang yang paling melekat di hati Yesus. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, ayat 37, maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Saudara-saudara, pasangan suami istri GB Hosana, Tuhan Yesus itu sangat bisa relate dengan keadaan kita, dengan situasi dan perasaan kita. Yesus dibilang sangat sedih dan gentar. Yesus ini bukan arca, saudara, yang nggak punya perasaan.
Dia bukan patung batu yang nggak bisa relate dengan keadaan rumah tangga kita. Dia bukan Allah Maha Suci, Maha Kudus yang tak terhampiri di surga dan yang nggak tahu menau dengan kondisi rumah tangga kita dan perasaan kita yang tercabik-cabik. Yesus tahu, Yesus peduli, Yesus mengerti. Dan Yesus mau bertindak. Dari sini kita diingatkan, surat Ibrani pernah menulis, kita bukan punya Allah yang jauh, tapi kita punya imam besar yang datang dekat dan mengerti dan merasakan semua pergumulan batin kita, semua pergumulan rumah tangga kita. Nah, ayat berikutnya bilang begini, 38. Lalu katanya, kata Tuhan Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini mungkin suasana hati banyak orang hari-hari ini yang disembunyikan dari Bapak Gembala, disembunyikan dari jemaat, disembunyikan dari pasangannya, bahkan mungkin ya. Sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Tapi di tengah kesedihan tetap Tuhan Yesus berharap ada ekspektasi di situ. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus punya feeling. Yesus punya perasaan. Bilang sama-sama perasaan. Bilang sekali lagi perasaan. Kita manusia. Kita punya perasaan. Kita bukan robot. Yesus juga. Kemudian Yesus di situ mengajar kepada kita bahwa dia juga punya harapan. Punya ekspektasi kepada ketiga murid yang melekat di hatinya. Nah, ekspektasi yang tidak terpenuhi akan menghasilkan kekecewaan. Saya ulang ya, ekspektasi atau harapan yang tidak terpenuhi akan menghasilkan kekecewaan. Makanya orang-orang yang bitter, yang sudah pahit berkata gini, kalau nggak mau kecewa dalam hidup ini, tidak usah berharap. Tidak ada ekspektasi, maka tidak ada kekecewaan. Yang ngomongnya gampang, tapi kita semua punya harapan. Kita punya harapan anak-anak kita baik, kita punya harapan pelayanan kita berhasil, pengembalaan kita berhasil, kita punya harapan bisnis kita goal, kita punya harapan rumah tangga kita works, rumah tangga kita kuat dan stabil. Itu harapan. Kita punya harapan kita dicintai, kita punya harapan pasangan kita mencintai kita. Tapi seringkali kita terluka karena ekspektasi tidak sama dengan kenyataan. Nah, dari sini kita akan belajar Bapak Ibu, bahwa Yesus yang punya perasaan itu karena dia mengenakan tubuh manusia seperti kita, tidak menyerah pada perasaan. Yesus menang, mengalahkan kekecewaan dalam hubungan, bukan cuma pakai perasaan, tapi pakai doa, pakai roh. Ya, nanti kita lanjut baca ya. Ayat 39. Maka ia, Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus kalau sudah ngomong, Yesus kalau sudah cinta, Yesus kalau sudah love, kalau sudah kasih, dia committed, dia komitmen. Janji nikah Yesus dengan gerejanya, dengan jemaatnya, bukan cuma sebuah janji kosong, seperti lagu-lagu pepesan kosong yang penuh air mata sendu, cengeng, dan enak dinyanyikan ketika pacaran gitu. Yesus berkomitmen, kalau dia mengasihi sampai habis, bahkan sampai mati. Yesus cinta mati buat orang-orang yang untuknya dia mati karena dia cinta mati, yang baginya dia rela mati bagi orang-orang yang dia cintai sampai mati. Yesus kalau ngomong cinta bukan cuma ngomong, tapi Yesus buktikan dengan nyawa sampai tuntas. Kalau dalam terminologi kita ya, orang-orang yang menikah, Pak Sutri, GB Wasana, sampai maut memisahkan kita. Yesus itu komitmen, bahkan kalau Yesus ngalahin kita. Karena komitmen Yesus bukan cuma sampai Yesus mati, tapi sampai dia bangkit dan bahkan sampai selama-lamanya. Sampai kekekalan, Yesus mengasihi kita, mencintai kita, melove kita. Dan ayat 40 berkata gini, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kita baca ayat 41 sama-sama karena kuncinya di sini, Bapak Ibu. 1, 2, iya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu ayat kunci kita. Bilang sama-sama, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bilang sekali lagi sama-sama saya, roh memang penurut. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Tetapi daging lemah. Nah, buat yang suka catat khotbah, catat baik. Khotbah saya, renungan kita hari ini, permenungan kita dari firman hari ini adalah Pasutri anti baper. Pasutri anti baper.
Pak Sutri anti bawa perasaan. Nah, saudara, di masa pandemi banyak rumah tangga retak. Penyebabnya itu karena gini, saudara-saudara. Ini kan pandemi sudah mau selesai ya, tapi keretakannya banyak yang belum sembuh. Nah, penyebabnya gini, karena kuantitas pertemuan yang lebih tinggi dari sebelum pandemi. Suami yang biasanya kalau pagi pergi ke kantor, pergi ke pelayanan, atau pergi ke tempat usaha, pergi dagang, sekarang tiap hari ketemu istri, istri tiap hari ketemu suami, dan suami istri tiap hari ketemu anak-anak yang sekolah online selama hampir 2,5 tahun. Nah, makin tinggi kuantitas pertemuan, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, makin tinggi jumlah interaksi, makin tinggi potensi gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karena makin sering ketemu, makin ada potensi untuk gesekan itu makin tinggi. Nah, makin banyak gesekan, maka makin banyak luka. Nah, ini dia masalah kita. Luka yang kau rasakan. Karena banyak rumah tangga dibangun di atas itu. Yang kau rasakan, di atas perasaan. Kita itu kan tidak dipanggil Tuhan untuk membina rumah tangga di atas komitmen feeling. Feeling. Nothing more than feeling. Emang suka nyanyi, saudara ya. Jangan taburi recehan buat saya. Ini lagi sharing firman Tuhan. Nah, kita itu tidak dipanggil untuk membangun pernikahan Kristiani dengan dasar perasaan. Akibatnya, ketika kita membangun pernikahan kita di atas perasaan, kita bawa perasaan ke dalam pernikahan kita, akhirnya kita jadi baper, saudara. Pernikahan yang baper, suami istri yang baper, yang jadi korban rumah tangga, yang jadi korban anak-anak. Nah, ada catatan menarik. Kenapa kita mudah terluka? Kenapa kita baper? Tahu nggak, saudara-saudara, kita tuh jauh lebih gampang merasa terluka oleh orang-orang yang kita rasa dekat. Betul. Saya sebagai gembala sidang juga bisa ngomong begitu. Jemaat yang tidak terlalu dekat tidak mudah untuk melukai saya. Sekalipun seberapa keras mereka bertindak atau bersikap atau berkata-kata. Tetapi jemaat yang saya rasa dekat, dalam tanda kutip anak-anak rohani gitu, saudara, yang saya bina dari kecil, dari muda, dari bujangan sampai jadi gitu, sampai masuk pelayanan. Merekalah yang seringkali bisa lebih melukai kita ketika gesekan terjadi. Dan sebaliknya, mereka bisa bergesekan dengan siapa saja dan tidak baper. Mereka bisa bergesekan dengan pendeta siapa saja dan nggak terluka. Tapi kalau mereka bergesekan dengan saya, misalkan, yang mereka rasa dekat, padahal ngomongnya sama, tegurannya sama, atau bahkan mungkin di bawahnya, tidak sekeras pendeta lain, tapi bisa merasa terluka, lebih dari dengan orang lain. Nah, apalagi suami istri, yang kepadanya, kata Tuhan Yesus, yang dua bukan lagi dua, tapi juga sudah jadi satu. Kenapa kita bisa mudah terluka dengan orang yang dekat? Ya ini, karena ada unsur baper, ada unsur perasaan di situ, ada unsur feeling. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menikah hanya bermain di area feeling, di area cinta, kata orang dunia, maka ada ekspektasi di situ, ada harapan bahwa pasangan kita akan mencintai kita sesuai dengan cara kita, dengan ukuran kita, dengan maunya kita. Padahal bahasa cinta, love language masing-masing orang itu ada berbeda-beda. Paling tidak kalau beberapa ahli, beberapa psikolog mengkategorikannya ada 5 bahasa cinta. Ada yang sentuhan, ada yang kata-kata, ada yang tindakan, macam-macam, saudara ya. Nah, kita menikah tentu saja dengan orang yang berbeda. Ada yang pernah menikah dengan kloningannya? Saya pikir nggak ada. Muka boleh mirip, tapi nggak boleh saudaraan, saudara ya. Dan kalau udah jelas kita menikah dengan orang lain, tentu ada 2 otak di situ. Ada 2 sifat, ada 2 karakter. Dan disitulah ada potensi ekspektasi tidak tercapai yang menghasilkan luka atau kecewa. Sekali lagi, luka dan kecewa itu area feeling, area perasaan ya. Nah, ada orang-orang yang saya ketemu banyak kasus, saudara-saudara ya. Ketika pacaran mesra sekali, ketika menikah ternyata karakternya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada orang yang kelihatannya mesra, bisa melayani sama-sama, ternyata suami sangat kesepian dalam pernikahan karena istri tidak lagi menyayangi suami seperti waktu pacaran dulu. Entah somehow sesuatu terjadi
lantas cintanya istri kepada suami dalam tanda kutip, saya pakai tanda kutip ya, istilah ini tidak tepat benar, berkurang. Cintanya berkurang, sayangnya berkurang, lantas perlakuannya jadi berbeda. Paling tidak ini asumsi suami ya, belum tentu fakta. Tapi ini juga kasus di seluruh dunia ketika pasangan suami istri menghasilkan keturunan, istri-istri bisa mencintai anak, memperhatikan anak begitu rupa, dan perhatian atau waktunya, apresiasinya, afirmasinya, kasihnya kepada suami berkurang. Tapi belum tentu berkurang di hati, tapi mungkin interaksinya, kuantitasnya berkurang. Walaupun itu tentu dilakukan tanpa sadar. Pasti tidak ada yang menyadari. Sebaliknya juga sama. Istri-istri kecewa dengan suami-suami yang sepertinya jauh, jadi distant, sibuk, menyibukkan diri dengan berbagai hal. Belum lagi kalau udah ngomong urusan ranjang. Jadi banyak orang-orang yang dalam senyumnya, dalam tawa mereka, tersimpan duka. Ternyata dalam banyak pernikahan Kristen ada suami-suami yang sedang menangis di hati, ada istri-istri yang sedang menangis. Mereka terluka dalam diam, tetapi tidak bisa bercerai karena mereka Kristen, mereka pelayanan, mereka ingat janji nikah, ada tekanan sosial, tekanan keluarga, ingat anak, tapi menikah tapi miserable. Aduh, nggak enak nih saudara ya. Menikah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, tetapi menderita. Jadi kalau naik, istilahnya kalau naik bis gerah tinggal turun. Naik gokar nggak suka, supirnya nggak enak, mobilnya bau, AC-nya kurang, itu nggak turun. Tapi pernikahan kan nggak bisa begitu, saudara ya. Pernikahan nggak bisa begitu. Tahu nggak luka atau kecewa apa, luka apa yang paling sakit, Bapak Ibu? Kecewa atau luka karena orang. Kalau karena barang, HP kita rusak, atau HP kita sudah jadul, tinggal ganti, saudara. Atau kalau zaman dulu ya zaman komputernya belum tipis-tipis, zaman komputer tebel-tebel, kadang saya dan banyak orang kalau di kantor komputernya nggak berfungsi baik, dipukul, saudara. Wah, nyala, ayo nyala. Tapi kan dengan orang nggak bisa begitu. Kalau kita terluka, kecewa, nggak bisa kita buang orangnya, nggak bisa kita pukul orangnya, nanti bisa kena pasal berlapis. Apalagi dengan pasangan Kristen nggak bisa begitu. Terus gimana Pak Pendeta? Saya harus mengatasi pernikahan saya yang dalam diam saya menderita puluhan tahun, semua orang tahunya bahagia, pelayanan berjalan, tapi saya dalam tertawa saya menangis pedih. Nah, ketika daging dan perasaan kita terluka, daging kita bereaksi secara daging. Kalau kita terluka, kita pakai area perasaan, area daging, which is area daging, maka biasanya kita akan bereaksi secara daging. Ngapain coba? Mulai sinis, mulai ketus, mulai marah, mulai ada pendiaman, ada distance, ada kata-kata tajam yang melukai. Kata-katanya tidak lagi semanis dulu ketika nyanyi sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sekarang, waduh, udah nontonnya, bapak-bapaknya nontonnya TikTok terus, nontonnya Korean Idol gitu ya, ibu-ibu sibuk lihat cowok-cowok dengan perut seperti roti sobek gitu ya. Sedih sekali, saya menyaksikan banyak seperti itu. Lantas ketika jarak makin jauh, kata-kata makin tajam, bukan cuma membanting perasaan pasangan dengan kata-kata yang tajam, tapi mulai membanting barang-barang. Dan yang Tuhan jauhkan tidak terjadi dalam pernikahan kita, mulai terjadi KDRT. Saya ngurusin begini, saudara, udah sampai ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Rumah sakit pernah juga ya, sampai ke kantor polisi juga sudah. Karena istrinya menyelamatkan diri, bawa pembantu, bawa anak-anak lari ke kantor polisi menyelamatkan diri. Waduh. Dan ini realita, ini bukan di sinetron, bukan di drama Korea. Ini realita yang kita hadapi. Dan yang saya tidak tahu mungkin saudara rasakan, semoga tidak ya. Dan akhirnya yang mereka lakukan adalah hal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu apa? Berpisah, bercerai. Ini kan memang sesuatu yang diniscaykan, tetapi sesuatu yang dibenci Allah. Alkitab memberi ruang dengan ada beberapa klausul secara legal formal Alkitab, tidak bicara sisi hukum karena saya hamba Tuhan. Memang ada kasus-kasus di mana perceraian bisa terjadi, tetapi itu tetap Allah bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia karena Allah benci perceraian. Allah benci. Masa kita mau hidup di bawah langit yang tertutup, di bawah kebencian Allah sepanjang kita menghabiskan sisa umur kita, kan nggak mungkin, saudara ya.
Nah, gini, saya mau kita sama-sama identifikasi masalah. Ternyata masalah itu sebetulnya, kalau dari tadi Anda nangkap apa yang saya sharing, masalah pernikahan kita yang tidak bahagia bukan pada kuantitas atau intensitas pertemuan yang terjadi makin tinggi selama masa pandemi. Enggak. Karena janji nikah kan keduanya jadi satu. Kalau dipisah bukan lagi jadi dua, tapi jadi setengah. Ya. Bukan masalah kuantitas. Kemudian bukan pada masalah ekonomi. Wah, mungkin Anda bilang, oh jelas Pak, banyak orang bercerai karena masalah ekonomi. Nanti dulu, ada akarnya. Bukan pada ekonomi saja. Karena dulu waktu pacaran kan bilang kan, wah ini wah, atau orang Indonesia biasanya ngomongnya gini, biar makan sepiring berdua, yang penting makannya ada cinta sama kamu. Kalau sekarang makan sepiring berdua mah nggak kenyang ya. Kadang bapaknya juga nambah makannya, kadang ibunya juga nambah. Ini bukan masalah ekonomi ternyata. Kalau dulu ngomongnya bisa begitu, bisa sepiring berdua, harusnya sekarang juga sama dong. Lah kalau dulu bilang love, karena love bisa ngomong begitu, kenapa sekarang nggak bisa? Kalau dibilang, ini masalah karakter Pak, masalah karakter. Ya kalau masalah karakter kan, kalau kita merasa pasangan kita bermasalah dengan karakternya, harus diingat bahwa kita pun sedang berobat jalan. Tiap hari diobati oleh dokter Yesus sebagai pasien-pasien sakit jiwa yang jatuh dalam dosa dan karakternya sedang berjuang dimuridkan untuk kembali seperti karakter manusia yang sempurna, bukan lagi Adam tetapi Yesus Kristus sebagai contoh panutan kita, prototipe kita Yesus Kristus. Kita juga punya karakter flaw, dan kalau mau jujur sebetulnya pernikahan Kristiani harusnya sudah sebelum menikah harusnya sudah beres soal karakter. Dalam artian bukan sudah perfect karakternya, tapi sudah kenal karakternya. Karena pacaran Kristiani itu pacaran untuk mengenal pribadi, bukan mengenal body. Ini boleh tagline ini boleh dibagikan ke anak-anak muda. Pacaran Kristen itu bukan pengenalan body, tapi pengenalan pribadi. Kalau kenal body doang, begitu nikah, tahu ternyata karakternya kayak genderuwo, kayak buto hijau, wah bubar. Dan seharusnya masalah karakter sudah diidentifikasi sejak awal pacaran. Tapi kan ya Bapak Ibu bilang, ya Pak, nggak bisa ngomong gitu Pak, kan dia ganteng Pak, atau dia cantik Pak, aku berbunga-bunga Pak setiap kali lihat dia. Ya memang kata orang kan, love is blind, jadi waktu pacaran mungkin agak-agak buta, ya nggak bisa lihat karakternya gitu ya saudara ya. Lah kalau dulu love, membuat kita bisa menerima karakter flaw, kekurangan-kekurangan karakter dari pasangan kita, pertanyaan saya sederhana, kenapa sekarang nggak bisa? Karena cintanya sudah hilang, Pak. Sudah habis. Duh, lah kayak BBM bersubsidi aja habis. Ya, saya ngerti itu kan asumsi kita, itu jawaban-jawaban kita terhadap banyak masalah dalam rumah tangga, dan itu kita dengar juga orang ngomong seperti itu. Ya, cintanya sudah habis, Pak. Saya nggak tahu kemana, perasaan itu sudah hilang. Nah, itu sebabnya pernikahan Kristiani, sekali lagi, ini mulai dapat masalahnya. Pernikahan Kristiani tidak dimulai dengan cinta. Enggak. Cinta itu daging. Tetapi pernikahan Kristiani dimulai dengan roh. Roh itu kasih. Kasih dengan cinta, totally two different thing. Dalam bahasa Inggris sama-sama love. Tetapi saya memuji Tuhan untuk para penerjemah kita bahasa Indonesia yang menerjemahkan love bukan sebagai cinta, tetapi sebagai kasih. Wah, beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Bu. Kita diharapkan menikah dengan menggunakan bukan cuma kasih storge atau filia, apalagi cuma kasih eros, kasih seksual, kasih fisik, cinta kepada pasangan, tubuhnya, hidupnya. Tapi pernikahan Kristiani harus dibangun dengan kasih agape. Contohnya kasih Yesus kepada kita, kasih Bapa kepada kita, kasih yang tidak memandang kelayakan si penerima, tetapi diberikan. Kita kan resipien dari kasih agape model begitu. Nah, sebagai murid-murid Kristus, Yesus berharap kita juga mempraktekannya dalam pernikahan kita. Memang kita bisa mengasihi pasangan kita ketika dia layak untuk dikasihi. Dia layak untuk dicintai lah minimal. Tetapi kita sukar untuk mengasihi pasangan kita ketika kita merasa dia sedang tidak layak untuk menerima kasih saya, apalagi pesangon saya, apalagi bonus bulanan saya. Enggak layak dia. Itu perasaan kita, itu asumsi kita. Padahal
ketidaklayakan kita tidak menjadi penghalang untuk Allah mencurahkan kasih-Nya buat kita. Nah, kasih Kristiani itu kan kasih yang tidak cari keuntungan kesenangan diri sendiri. Kata 1 Korintus 13 ayat 5, kasih tidak mencari keuntungan kesenangan diri sendiri. Tidak peduli ekspektasi tidak terpenuhi, karena kasih itu memberi, bukan menuntut. Kasih itu ngasih. Gini saudara, kasih itu pasti ngasih. Kasih yang nggak ngasih bukan kasih, karena kasih pasti ngasih. Kalau nggak ngasih bukan kasih. Gitu. Susah nyatetnya ya. Jangan suruh saya ulang, karena saya juga bingung ulangnya. Gini, cinta itu perasaan, kasih itu perbuatan. Cinta itu perasaan, kasih itu perbuatan. Kasih itu perbuatan bertindak, sebuah keputusan untuk mengasihi, sebuah keputusan untuk bertindak mengasihi. Itulah kasih Yesus. Yesus kalau cuma pakai perasaan, ketika doa di Taman Getsemani, ya Bapak sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi kalau engkau nggak mau, aku tetap nggak mau meminumnya. Karena mereka melukai perasaanku. Lihat tuh Petrus, nyangkal saya. Katanya mau setia sampai mati. Dia ninggalin saya. Tuh murid-murid pada tidur. Tuh yang lain sekarang teriak hosana-hosana, besok teriak salibkan dia. Semua pada lari kocar-kacir. Ngapain saya mati buat mereka? Enggak. Yesus tidak cuma pakai perasaan, Yesus pakai keputusan. Dia memutuskan untuk mengasihi murid-murid dan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi bagaimana caranya untuk bereaksi dalam roh? Kita belajar dari Yesus hari ini. Daging itu lemah, roh penurut. Kita nggak boleh menikah cuma main di area daging saja, seksual saja, perasaan saja, feeling saja. Harus masuk dalam area kasih, harus masuk dalam area kasih agape. Belajar dari Yesus. Nah, menguatkan ini kan susah, saudara. Daging itu lemah, roh itu penurut. Pernikahan Kristen tidak boleh pernikahan daging saja, tapi harus pernikahan rohani. Pernikahan kita harus rohani. Kalau mau diselesaikan segala sesuatu dalam daging, udah bercerai aja besok. Tapi kan nggak begitu, saudara. Harus ada jalan keluar dalam roh Tuhan, ada jalan keluar. Kasih itu komitmen. Nih, pertama nih, saudara ingat, kasih itu komitmen. Kalau HP, komputer rusak dibuang, mobil nggak enak tinggal ditukar. Tapi pernikahan nggak bisa gitu. Daging itu nggak komit ketika kecewa. Saya terluka, saya dikecewakan, saya dilukai, saya tidak dilayani, saya tidak dikasih. Kebutuhan ekonomi saya kurang dipenuhi. Saya kurang jalan-jalan ke Eropa. Kebutuhan seksual saya tidak terpenuhi. Ya Pak, kalau Bapak kan mungkin masih strong sampai tua ya. Biar udah tua kan, laki-laki katanya makin tua makin jadi, saudara ya. Bukan jadi dosanya, jadi libidonya. Tapi perempuan harus dimengerti, perempuan nggak begitu. Bahkan perempuan kan kita tahu ada yang namanya menopause, bahkan ada yang menopausnya dini. Baru umur 20-an menikah, atau 30-an, atau muslim 40-an. Sudah ada yang mendapatkan tamu yang tak diundang yang namanya menopause dini. Ayo, kalau udah gitu gimana? Wah, udah nggak bisa melakukan hubungan badan suami istri. Masa terus dicerai? Udah menghasilkan anak 17 buat kita, gitu, saudara. Atau 11-an bola. Nah, Yesus tidak bereaksi pakai daging. Lantas terluka, marah, kecewa sama Petrus dan kawan-kawan. Yesus tidak meninggalkan misi salib bagi kita yang dikasihnya. Dia komit sama kita sampai mati. Sampai kapan Pak komitmennya? Ya sampai mati Bapak Ibu. Sampai maut memisahkan kita. 1 Korintus 13 ayat 8 kan bilang kasih tidak berkesudahan. Jadi sampai kapan bertahan dalam kasih yang committed? Ya sampai berkesudahan. Sampai suruh jadi Kristen ya. Yang bilang jadi Kristen itu gampang, mungkin belum pernah beli jam Rolex, karena Rolex yang palsu itu murahan, Rolex yang asli itu mahal. Ya, pernikahan Kristiani itu adalah pernikahan dua orang yang sama-sama berjalan jadi murid Kristus yang pikul salib sangkal diri setiap hari. Nggak ada habisnya komitmen kasihnya. Kalau bisa habis, kalau bisa pudar, ya namanya bukan kasih, bukan komitmen, tetapi feeling, perasaan. Ini Pak Sutri baper. Baper itu perasaan tuh bisa habis. Dulu waktu pacaran lihat dia kayak ada butterfly in my stomach, kayak deg-degan. Waduh, deg-degan. Sekarang deg-degannya udah nggak hilang Pak. Udah nggak ada Pak, udah hilang. Ya, dulu kan itu reaksi kimiawi. Masa kita mau kayak waktu ABG terus menikah maunya deg-degan. Kalau udah tua, udah 50-60 tahun menikah, pengen deg-degan terus, jangan-jangan jantungan Pak. Coba cek kolesterol, pasang ring, bypass, saudara ya. Aduh, itu ngeri banget kalau keutuhan pernikahan digantungkan pada deg-degan. Nonton film horor aja, saudara ya. Nah, kasih itu bukan perasaan.
Kasih itu komitmen. Nah, kasih itu juga sabar, kata 1 Korintus 13 ayat 4. Sabar dalam hal apa? Dalam menanggung segala sesuatu, kata 1 Korintus 13 ayat 7. Sabar menanggung segala sesuatu. Ekonomi, pandemi, tadi masalah seksual, masalah perasaan, masalah macam-macam, masalah pelayanan. Waduh, nggak boleh pakai area perasaan, karena kalau dikit-dikit pakai perasaan, kita pasti sudah cerai sebelum anak-anak belajar tentang Kristus dengan utuh dari papa mama. Caranya sabar gimana? Nah, pernikahan Kristen tuh sabarnya harus pakai masker. Kita kalau kemarin ya harus pakai masker N95, KN95. Perlu buat mencegah virus dari luar masuk ke mulut, buat mencegah mulut kita yang bervirus mengeluarkan virus, menularkan kepada orang. Nah, kita juga harus pakai masker Yesus. Kalau mau pasutri kita, rumah tangga kita kuat, harus pakai masker Yesus yang membuktikan bahwa kita punya kasih yang sabar. Masker apa tuh? Masker yang namanya tutup mulut. Tutup mulut. Tapi kan kita nggak bisa. Tutup mulut itu bukan reaksi alamiah kita. Makanya Yesus berdoa di taman. Karena setelah Yesus berdoa, murid-murid yang berkata, aku ikut engkau sampai mati, aku jaga engkau, aku akan pelihara engkau, aku akan sertai engkau, kabur semua. Mereka yang kemarin berapa hari lalu teriak, Hosana, Hosana. Kemudian besoknya berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Wah, kalau Yesus pakai area perasaan, kalau kita pakai area perasaan, nggak bisa. Tetapi yang terjadi adalah, setelah Yesus berdoa, setelah Yudas mencium dia dengan ciuman pengkhianatan, Yesus nggak mengeluarkan perkataan terlalu banyak. Yesus sangat hemat dengan kata-katanya. Yesus sangat hemat dengan kata-katanya. Sehingga beberapa persidangan yang Yesus lalui, Yesus ditanya, jawabnya dikit. Yesus ditanya, jawabnya dikit. Bahkan kita mencatat seperti domba keluh, ia dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Masker rohani, masker Yesus namanya tutup mulut. Makanya Yakobus 1 ayat 19 berkatakan, setiap orang, setiap suami, setiap istri, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saya curiga dalam pernikahan kita yang terjadi sebaliknya. Kita lambat untuk mendengar dan cepat untuk berkata-kata dan cepat untuk marah. Yang nggak heran, nggak bahagia pernikahan kita. Ada satu buku saya baca, otak manusia dengan otak monyet itu jaraknya cuma 10 hitungan. Jadi kalau monyet kesenggol langsung marah, monyet loh gitu, saudara ya. Itu binatang, itu otak binatang. Tapi otak manusia katanya jaraknya cuma 10. Jadi begitu mobil kesenggol atau istri menyinggung atau suami menyinggung, hitung 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Udah nggak jadi marah. Kenapa? Buah roh, pengendalian diri. Ada penguasaan diri di situ. Yesus memilih untuk tidak banyak bicara ketika disidang dan disiksa. Yesus memilih untuk tidak mengeluarkan kata-kata kutuk saat orang menghina dia dari bawah salib dan berkata, kalau kau anak Allah, turunlah dari situ. Sebaliknya Yesus bereaksi dengan rohani dan berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jujur Pak, Bu, seringkali pasangan kita melukai kita juga nggak sadar kok. Sama. Pasangan kita juga tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan atau tidak dia lakukan itu melukai kita. Kenapa Yesus bisa begini? Karena Yesus tidak memulainya dengan daging, Yesus memulai dan mengakhirinya dalam roh. Mulai pelayanannya, Bapak katakan ada burung merpati turun, ini anakku yang kasih, dia berespon secara rohani. Dia mengakhiri misinya sebelum naik ke salib, Yesus doa, cari kekuatan. Pernikahan Kristen kalau mau langgeng, doa. Kasih itu, saudara-saudara, nanti kalau putus, saya tidak akan meninggalkan pertemuan kita, saya akan pindah ke HP ya. Ini laptop saya, baterainya sudah mau mati, nanti saya pindah ke HP. Kasih itu mengampuni, Bapak Ibu. Kasih itu mengampuni. Lukas 23:34, Yesus berkata, ya Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Seringkali pasangan kita juga betul, nggak sadar apa yang kita lakukan. Itu melukai kita, atau tidak dia lakukan itu melukai kita. Sebelum kita marah, tidak mau mengampuni, ingatlah dan hitunglah. Sudah berapa kali kita melakukan kesalahan dan melukai pasangan kita. Juga. Yes, I'm talking to you, Bapak Ibu. I'm talking to myself. Pasanganku melukaiku, yes. Kalau kita nggak mau mengampuni dia, ingat berapa banyak dia mengampuni kita. Dan kalau kita nggak mau ingat itu, ingat berapa banyak Tuhan mengampuni kita.
Karena Tuhan Yesus bilang kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan sama kita, Bapak juga nggak ngampuni. Saya pikir nggak ada Pak Sutri yang gara-gara masalah rumah tangga mau masuk neraka lah. Ampuni, ya. Nah, kasih itu tindakan, bukan perasaan. Tapi Pak, perasaan saya sudah hilang, sudah habis. Ya kalau sudah hilang, gampang solusinya. Ya dicari dong. Hilangnya di mana, kemarin jatuhnya kemana. Gini Bapak Ibu, kita kan pernah kehilangan barang, kehilangan kunci, kehilangan HP. Anda panik nggak? Panik pasti. Anda cari nggak? Cari pasti. Ketemu nggak? Ketemu. Maksud saya gini, kalau kita mau cari barang kita yang kita anggap berharga yang hilang, kita akan menemukannya, bukan? Jadi artinya begini, seringkali perasaan kita nih, ngomong feeling ya, daging ya, menentukan tindakan kita terhadap pasangan kita. Kalau perasaannya on, kita bertindak untuk mengasihi pasangan. Kalau off, kalau kurang, kalau habis, kita tidak mengasihi pasangan kita. Tapi tahu nggak, Bapak Ibu, yang terjadi juga sebaliknya. Tindakan kita juga bisa menentukan perasaan kita. Bukan cuma perasaan menentukan tindakan. Kalau kita mau, bisa tindakan menentukan perasaan kita. Because faith is action and the feeling will follow. Faith is action and the feeling will follow. Iman itu bertindak, iman itu tindakan, dan feeling, perasaan akan mengikuti tindakan. Contoh, nge-gym. 1, 2, 3 minggu pertama nggak ada yang suka pergi ke gym. Tapi ketika udah lewat 2 bulan, 3 bulan, kalau nggak nge-gym nggak enak rasanya. Suka banget setiap progres yang dihasilkan, roti sobek di perut, dada bidang, otot kawat walung besi. Waduh, seneng kayaknya. Begitu juga ketika saya turun hampir 20 kilo, ikut sebuah program yang namanya Eating Reorder. 1 minggu gemeter, 2 minggu nggak kuat, 3 minggu mau nyerah. Sebulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat. Setelah 5-6 bulan, saya turun 20 kilo, Bapak Ibu. Saya sudah tidak mau kembali ke model makan saya zaman dulu. Jadi ketika saya bertindak, perasaan saya ngikutin. Begitu juga dengan pernikahan kita. Jangan mengandalkan perasaan. Perasaan harus ditaklukkan dalam tindakan iman. Bertindak berdasarkan kasih, menikah secara rohani, maka perasaan kita akan ngikut iman kita, dan daging kita mati disalib bersama Yesus. Gitu, saudara. Jadi kalau kita mau, in Christ love, dalam kasih Kristus, bertindak untuk mengasihi pasangan kita, melayani dia lagi, romantik lagi, make effort buat dia lagi, sekalipun tidak direspon, the feeling will follow. Perasaan kita akan ikut. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tidak akan melakukan yang di luar yang Tuhan kehendaki, yaitu bercerai. Because kita memilih obedience over feeling. Obedience over feeling. Ketaatan mengatasi perasaan. Ketaatan mengatasi perasaan. Saya nggak ngomong sama orang bukan non-Kristen, bukan orang-orang non-Kristen kan. Saya ngomong sama orang Kristen. Kalau Anda cinta Tuhan, simple. Karena kita mengasihi Tuhan, because loving God changes the way we love others. Kasih kita kepada Tuhan akan mengubah cara kita mengasihi orang lain. Orang lain ini nggak usah ngomong orang jauh, orang di rumah dulu. Orang yang satu ranjang dulu dengan kita. Tapi Pak, saya tidurnya di sofa. Ya udah nggak apa-apa. Kasih dia dulu yang di kamar. Kalau bapak-bapak di sofa. Atau kalau ibu di sofa, kasih bapak yang di kamar. Ya, because loving God changes the way we love others. Karena mengasihi Allah akan mengubah cara kita mengasihi orang lain. Tuhan Yesus tutup dengan kalimat gini tadi dalam pembacaan kita. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan, roh penurut tetapi daging lemah. Tahu nggak, saudara? Pencobaan hadir bukan untuk menguji kita dalam rumah tangga, jabatan, tahta, pelayanan, keuangan kita, atau kekudusan kita. Mungkin Anda pikir, ya Pak, kekudusan saya jatuh dalam pencobaan, atau karena tahta, karena uang saya jatuh dalam pencobaan. Enggak. Yang Yesus bilang, kamu harus berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, karena roh penurut tapi daging lemah. Pencobaan hadir untuk menguji respon kita. Apakah kita akan merespon dengan daging atau dengan roh? Karena kalau pernikahan setiap kali ada masalah diresponi pakai daging, bubar. Daging lemah, tapi roh penurut terhadap kehendak Allah. Kalau pernikahan kita penuh roh, maka pernikahan kita akan jadi rohani. A prayerless person, orang yang tidak punya kehidupan doa, akan bereaksi dalam daging. Those who don't pray will become prey of the devil. Orang yang tidak berdoa akan jadi mangsanya setan.
doa saya hari ini kita menjadi pasutri-pasutri Kristiani, pasangan-pasangan Kristen baik yang baru menikah maupun yang sudah menikah lama, kita mulai dengan roh, kita akhiri dengan roh, kita langgengkan pernikahan kita sampai maut memisahkan kita, bukan karena daging, bukan karena kekuatan kita, tapi karena ketaatan rohani kita kepada Allah yang mengasihi kita, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama ampuni pasangan kita, mari kita sama-sama bertindak, memutuskan untuk mengasihi dia lagi, seperti dulu kita pernah mengasihi dia, sebelum dia melahirkan anak-anak buat kita, atau sebelum suami kita membesarkan anak-anak bersama kita. Ingatlah bahwa Bapak Ibu, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, pernikahan kita itu jauh lebih besar daripada kita dan pasangan kita. Jauh lebih besar daripada luka baper kita. Pernikahan kita adalah tentang setiap jiwa yang akan disentuh oleh kasih Tuhan lewat kita dan pasangan kita. Pernikahan kita adalah tentang legasi rohani. Itu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Asaf. Kuncinya tadi satu sih. Takut sama Tuhan. Dan tidak baper. Ya Pak ya? Jadi, ya, nanti catatan khotbahnya biar saya kirimkan, bisa menjadi berkat buat jemaat Pak Sutri di GBI Hosana. Iya. Oke, Kita buka sesi. kita Pak Asaf kalau ada yang mau bertanya boleh Pak ya? Boleh. Sharing. Silakan. Senang sekali. Ayo, silakan. GBI Hosana yang sore hari ini bergabung. Apa ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing juga mungkin pengalaman hidupnya? Karena tadi tips dan kunci-kuncinya semuanya sebenarnya lebih jelas banget dari Pak Asaf. Bener, kalau aku sih benar-benar nangkepnya itu satu, kalau emang takut akan Tuhan akan mengubah kehidupan pernikahan dari masing-masing pasutri sih. Ya. Dan benar sih apa tadi kalau emang mau sharing ya Pak ya, kami berdua belum seperti Belum 20 tahun. belum 20 tahun ya, kami berdua tahun ini masih masuk 10 tahun gitu. Masih cupu kita. Masih cupu lah dibanding bapak-bapak ibu-ibu yang di sini gitu. Cuman memang saya sharing aja waktu awal mula pandemi itu tuh benar-benar itu berdampak besar ya dalam kehidupan kami, dalam apa namanya, dalam ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan akhirnya saya cuma bisa ngomong gitu, saya cuma bisa ngomong ke Milka istri saya bilang dalam masa-masa kayak gini sepertinya komunikasi paling penting ya, apa namanya, kita harus ngomong yang jelas, atau kalau memang kita ada yang kurang seret itu bisa diomongin. Saya bilang jangan hal-hal kayak gini kita bawa ke berantem, karena masalah yang ada di kepala saya itu bukan cuma masalah suami istri, tapi juga mungkin masalah ekonomi, masalah kerjaan dan lain-lain gitu ya. Terus saya bilang, gue punya darah tinggi nih ya, jangan pas pandemi ini kebanyakan dia yang dipikir cetek putus satu gitu, udah nih game ini gitu kan, apa namanya, cetek satu game over, lu juga nih ini kan. Jadi ya kita jangan baper lah ya, intinya Pak ya. Ya, betul. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi betul kata Bapak, jadi kalau ada masalah cepat selesaiin, cepat bawa damai, cepat berdamai, cepat selesaikan. Jangan cari pelampiasan di luar, tapi hadapi pasangan kita dan tuntaskan segera. Karena lebih cepat damai kan lebih enak, karena banyak masalah kita yang harus kita tuntaskan selain masalah suami istri. Bagus Pak, thank you Pak buat sharingnya. Dan berarti sebenarnya sih kalau lihat dari lingkungan circle kita ya Pak, itu banyak sih, maksudnya teman-teman kita yang pernikahannya memang selama pandemi itu berguguran. Kita pernah bahas gitu, kok bisa ya? Karena selama ini ya itu kita Bapak bilang di medsos kelihatan fine gitu, baik-baik aja, kok tiba-tiba kita hilang kabar, tiba-tiba kita dengar dia udah cerai loh gitu, atau coba kita dengar dia selingkuh loh gitu. Jujur kita kaget gitu, kok bisa gitu kan. Tapi balik lagi ya, sharing selama ibadah-ibadah pasutri ini kan kita banyak terima ilmu sama insight gitu. Terus kita bilang, ya tapi balik lagi kuncinya itu. Mungkin berarti emang keluarganya ya nggak takut Tuhan. Jadi kayaknya opsi cerai itu ada di depan mata gitu. Dan
buat mereka ya udah gampang aja, way out-nya ya cerai gitu Iya. jadinya. Kayak tadi Bapak bilang kan, makanya aku tadi bilang bener-bener ya kunci cuma satu. Apa cerai itu bukan way out dan emang cuma takut Tuhan gitu. Karena begitu kita takut Tuhan ya opsi-opsi yang lain ya udah mau nggak mau ya harus dibenerin dulu melalui takut Tuhan aja dulu. Ya bahkan kaget ya Pak, sharing aja buat Bapak Ibu juga ya. Tiba-tiba saya lihat teman saya, suaminya posting depan pengadilan agama, Pak. It's done gitu, gue bilang. Wah, kayaknya kemarin baik-baik aja, tapi memang mereka bukan anak Tuhan ya gitu ya, bukan jemaat gitu. Jadi tiba-tiba it's done, I'm done gitu ya. Segampang itu gitu ya, tapi ya kita bisa mendoakan lah seperti itu. Ya. Ya mau dirunut lagi kan memang akhirnya kalau yang nasi kan sudah jadi bubur, yang harus dilakukan bukan buang buburnya tapi cari cakwe. Cari cakwe ini maksudnya bagaimana kita membahagiakan pernikahan yang sudah berjalan, karena sekali lagi kalau mau ngomong mundur mempersiapkan pernikahan dengan baik ini kan udah lewat. Jadi kita jadi pasutri yang sudah menikah nih, selain kita selamatkan pernikahan kita juga selamatkan anak-anak kita yang mau menikah, anak-anak muda kita di gereja kita, di GB Hosana, di GB Living Bread, gereja yang saya gembalakan, pasangan-pasangan muda, ponakan-ponakan kita, anak kandung kita. Jadi pernikahan Kristiani itu tidak dimulai pakai perasaan saja, walaupun perasaan itu ada dan kita tidak menafikan perasaan. Tapi pernikahan Kristiani itu dibangun di atas dasar kasih. Cinta dengan kasih dua hal yang berbeda. Cinta itu menuntut, cinta itu berenggut, tetapi kasih itu memberi. Gitu. Kalau suami istri punya prinsip ini kan setiap kali ngadapin gesekan jadi memberi pengampunan, yang satu memberi pengampunan. Kan jadi tumpah-tumpah tuh pengampunan luber ya. Yang satu memberikan maaf, memberikan berkat. Wah, memberikan perhatian. Jadi nggak saling menuntut. Kalau pernikahan sudah dibangun atas dasar cinta, yang satu mintanya diperhatikan, sama-sama datang dengan gelas kosong nih. Yang satu mintanya dipuaskan seksualnya, yang satu mintanya dipuaskan lainnya. Jadi nggak ketemu gitu. Tapi kalau pernikahan Kristen sama-sama pasangan ini sudah dipenuhi Kristus, kan yang terjadi dalam pernikahan bukan cuma bahagia, tapi tumpah dengan segala yang baik dari Tuhan. Ini yang membedakan pernikahan Kristiani seharusnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba perbaiki pernikahan kita dan pernikahan jemaat serta anak-anak kita yang belum menikah. Kita persiapkan mereka baik-baik. Amin. Oke. Ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Kalau saya mau sedikit tambahin aja sih dari pengalaman saya ya. Seringkali dalam pernikahan ya kalau kita dengar orang, maksudnya kalau ya dari medsos atau dari hamba Tuhan yang bercerita gitu, kan kesannya kan pernikahan itu kayaknya penuh dengan kasih sayang, kita harus mengasihi, kita harus ini kayaknya target yang kita mau capai itu tinggi sekali gitu, sepertinya yang ideal gitu loh. Tapi dari pengalaman saya salah satu yang membuat kita bertahan dari pernikahan kita selain dari benar kata hamba-hamba Tuhan yang idealis itu, menurut saya adalah komunitas itu penting banget gitu loh. Dengan siapa kita bergaul, komunitas yang membangun kayak Holy itu penting. Kenapa? Karena waktu kita sharing gitu ya dengan saya pernah ngalamin pengalaman pribadi saya gitu loh. Ternyata kita nggak aneh gitu. Seringkali kita kok aneh begini-gini ya. Tapi waktu kita sharing sama orang-orang yang kita tahu ya kadar rohaninya seperti apa, mereka mengalami hal yang sama. Ternyata setiap orang punya fase-fase yang seperti itu. Jadi waktu kita misalkan ada masanya kok dalam pernikahan itu kita misalkan jenuh atau kesel sama pasangan kita gitu. Itu hal yang menurut saya sih wajar ya gitu loh. Tapi bagaimana kita mengatasinya itu yang paling penting. Dengan siapa kita bercerita gitu loh. Itu mempengaruhi pola pikir kita. Kadang-kadang kita guanya kayaknya aneh atau apa, kita menjadi gimana gitu, down dengan pernikahan kita. Tapi mungkin bukan pernikahan pasangan, mungkin dengan anak-anak kita. Tapi waktu kita bisa sharing dengan orang-orang yang membantu kita ya, dengan orang-orang rohani, dengan komsel kita, dengan orang-orang yang bisa membangun kita bisa dibangun juga. Maksudnya kita sadar bahwa pernikahan itu memang ada masanya kok. Jadi pernikahannya yang nggak selalu indah, nggak selalu mulus, tapi bagaimana kita mengatasinya, dan kita nggak sendiri, orang-orang juga mengalami masa yang sama, itu aja. Iya. Bagus sekali Ibu Sani, saya koreksi dikit. Tadi kan dibilang kiat-kiat dari hamba-hamba Tuhan yang idealis itu. Tapi tahu nggak apa yang Ibu Sani kemukakan itu juga sangat idealis dan alkitabiah, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengutus
orang Kristen untuk bertumbuh seorang diri, termasuk pasangan-pasangan Kristen. Nggak pernah. Kalau di perjanjian lama ada tokoh-tokoh yang hebat, Nabi Musa, Nabi Elia, seorang diri berdiri di atas gunung. Perjanjian baru, Tuhan punya blueprint yang berbeda, yang namanya komunitas, yang namanya igreja atau eklesia. Jadi orang Kristen itu tidak pasutri, apalagi tidak boleh kata Alkitab duduk dalam kumpulan pencemooh, harus duduk dalam godly council, dikelilingi dengan orang-orang yang punya hikmat, kebijaksanaan, nasihat-nasihat rohani. Karena tadi sekali lagi Ibu Sani ngomong betul sekali, saya kepengen survei deh. Di sini peserta Zoom ada nggak yang pernikahannya selalu manis, tidak pernah tawar, tidak pernah renggang, tidak pernah salah paham, tidak pernah ada satu poin di masa hidup Bapak Ibu yang di mana Anda berpikir, kayaknya gue salah pasangan nih, kayak gue salah milih pasangan nih. Kayaknya semua pernah ya. Tuh semua ngangguk, semua pernah. Itu semua pernah kita alami. Nah, akhirnya yang harus kita lakukan adalah karena pernikahan Kristen, kita nggak lihat kesalahan pasangan, lihatnya nilai-nilai ajaran Kristus kan. Kedua, ada orang-orang yang tidak akan kasih nasihat kita yang duniawi. Udah ceraiin aja tuh, si VV lebih cantik tuh, udah sama dia aja. Waduh, kacau dah saudara. Tuh di Mangga Besar ada yang impor punya. Waduh. Nah, saudara, betul kata Ibu Sani, bagus sekali. Ini Komsel harus terus jalan sampai Hosana, Tuhan Yesus datang, saudara, sampai Maranatha ya. Jadi betul harus ada nasihat-nasihat dari kalau jemaat agak sungkan bercerita sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, sama pendeta, jadilah saudara-saudara seiman yang kita sama levelnya, yang orang merasa secure untuk cerita dan dapat nasihat yang benar, bukan cuma nasihat yang baik, nasihat yang benar dari kita ya. Puji Tuhan. Thank you Bu Sani, bagus sekali. Thank you Cisani. Oke, Ada lagi yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih Pak Asaf. Kami nggak nyangka juga ya ternyata perbendaharaan lagunya itu luas ya Pak Asaf ya, dari mau bilang tua nggak enak ya, bilangnya luas ya. Makasih. Dari rohana gitu banyak gitu ya, apa range-nya gitu. Sama satu lagi Pak Asaf, mungkin ini agak melenceng tapi mungkin nanti kita akan ngomong nanti di sesi yang berbeda gitu ya mengenai eating reorder ya. Saya tertarik banget tuh dengan eating reorder tuh. Kayaknya karena saya mungkin udah puluhan tahun tuh bermasalah dengan berat badan ya. Jadi Tuhan Yesus, terima kasih. jadi kita mungkin bisa ngobrol masalah eating reorder. Kita nggak bisa berkata bahwa kita mencintai keluarga kalau kita tidak cinta sama diri kita, sama tubuh yang Allah titipkan sama kita. Nggak usah kita marah sama orang yang ngerokok, narkoba, pakai obat narkotika atau minum alkohol. Kalau kita juga abuse tubuh kita dengan kurang tidur, banyak gadget, banyak kerja, dan banyak makan. Sama aja dosanya. Jadi buktikan bahwa saya mau buktikan saya sayang sama istri dan anak saya karena 2004 ginjal kanan saya harus dibuang jadi tumor raksasa. 2008 saya kena kanker paru-paru stadium 3, 2012 serangan jantung 2 kali. 2017 saya sudah di kursi roda, kaki kiri sudah mau dipotong, diamputasi karena sudah membengkak dan hitam. Pengentalan darah parah, ginjal yang tinggal 1 juga sudah memburuk keadaannya. Sudah bocor protein, jantung sudah melemah, sudah rusak, sudah pasang ring. Dokter kasih deadline 2021, paling saya bisa bertahan sampai 2021. Nah, saya sampai di 2022 bisa ketemu saudara-saudara, tentu karena kasih karunia, karena mujizat Tuhan. Tapi selebihnya saya buktikan, saya Pak Sutri, saya suami yang mengasihi istri dan anak dengan cara 2019 saya panik cari asuransi, nggak dapat, saya cari eating reorder akhirnya. Saya nggak bisa beli polis asuransi karena sejarah kesehatan saya. Saya perbaiki tubuh saya. 2020 dimulai berat, tetapi karena love, kasih, mengatasi segalanya, mengalahkan segalanya. Jadi Pak Willy, ayo daftarkan segera, klik nomor-nomor di bawah ini. Oke. Terima kasih Pak Asaf atas berkatnya pada sore hari ini, sangat memberkati kami. Kami mendoakan biar keluarga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, juga sukses terus dalam pelayanannya Pak Asaf ya. Amin. Oke Bapak Ibu, kita yang sudah diberkati, mari kita juga kita lanjut dengan agenda berikutnya. Kita memberikan persembahan
kiranya persembahan yang dapat ini yang kita berikan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapannya. Kiranya juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan buat kita pada sore hari ini. Ya. Saya dapat melalui link ini atau juga dengan melalui transfer. Oke. Kami juga mendoakan untuk Pak Sutri yang berulang tahun pernikahan pada bulan September. Ada Marvin dan Lisa, ada Korudi dan Nata Ciahun, ada William dan Shelly, juga ada Bro Denny dan Cisani, kemudian Arian dan Melani. Yesus memberkati pernikahannya dan juga keluarganya. Oke, dengan ini kami menyerahkan kepada Pak Gembala, Coach Cahya, untuk bisa mendoakan dan memberikan doa berkat. Silakan Coach Cahya. Ya, mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih buat Pak Asaf, hambanya, yang memberkati kita semua sore ini, dan tetap selalu sehat, dan Tuhan pakai di dalam pelayanan bersama dengan keluarga dan di dalam tubuh gerejanya. Mari kita tutup kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat sore hari ini, karena Engkau telah mengajar kepada setiap kami, untuk kami boleh lebih mengerti bagaimana kami hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kerukunan, di dalam kesatuan ilahi, di dalam setiap keluarga kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, dan Roh Kudus yang selalu membimbing kami untuk kami selalu ingat bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, biarlah pengurapan Tuhan terus turun atasnya, kesehatan Tuhan juga terus memberkatinya, sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya itu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat sore hari ini, untuk di hari ulang tahun pernikahan dari keluarga Pak Sutri yang ada di bulan September ini, dan kami mohon kepadamu Tuhan, biar Engkau terus memberkatinya di dalam kasih mesra, damai sejahtera Tuhan, sehingga setiap keluarga Pak Sutri, di dalam keluarganya mereka terus menikmati ketulusan, kesucian, kemurnian di dalam kasih dan cinta mereka, sehingga semakin hari semakin bertambah-tambah kasih di dalam Kristus. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, baiklah saat ini kita mau buka kedua tangan kita dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara bersama dengan keluarga sore ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Amin. Terima kasih semua. Sebelum kita berpisah, kita foto dulu ya.